Selain kita bisa lebih dekat sama Tuhan, kita juga ngelatih roh kita. Jadi ngelatih roh, ngelatih tubuh juga, tubuh jasmani, biar kita nggak melulu tentang memenuhi kebutuhan jasmani, tapi kita belajar untuk memperkuat roh kita gitu. Kenapa kok saya bilang memperkuat roh kita dengan puasa? Kita dipercayakan Tuhan untuk punya kuasa yang lebih. Ingat ketika ada murid-murid Tuhan Yesus yang mengusir setan, tapi setannya nggak bisa diusir gitu ya. Terus Tuhan bilang bahwa jenis yang ini hanya bisa diusir dengan berpuasa. Jadi puasa itu memberikan kuasa dalam roh kita. Selain membuat kita lebih dekat sama Tuhan, membuat kita lebih dipercaya Tuhan kuasa ilahi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Pak. Shalom shalom. Siapa nih? Ada siapa lagi nih? Halo shalom Hengki, Verayin. Gimana kabarnya malam minggu ini? Topik kita hari ini tentang puasa. Mungkin teman-teman mulai merenungkan ya, gimana puasa itu gimana gitu. Puasa itu bukan sekadar nggak makan nggak minum, tapi juga kita bisa berpuasa tentang hal-hal yang biasanya kita suka lakukan. Contoh kita senang nonton film gitu, kita puasa nih 1 minggu nggak nonton film, tapi kita lebih mengisi hati kita dengan firman, dengan berdoa, memuji, menyembah. Shalom, puasa itu di Kristen Pro gak wajib, jadi saya belum pernah puasa. Ya, gak apa-apa, tapi sedikit banyak harus kita belajar sebagai anak-anak Tuhan ya untuk berpuasa. Karena puasa itu akan menguatkan tubuh roh kita untuk menghadapi kerasnya dunia, menghadapi kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Dulu saya juga gak seneng tuh yang namanya puasa. Kayak aduh harus nahan lapar apa gitu, tapi sering berjalan waktu saya menemukan bahwa dengan berpuasa kita ini jadi orang yang lebih kuat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia yang lain, terutama juga di hadapan roh-roh di udara. Kalau mungkin teman-teman penasaran puasa itu apaan sih macamnya, banyak ya teman-teman ya. Ada yang disebut dengan puasa Daniel, kita nggak makan daging, hanya makan sayur mayur gitu, segala rupa, kalau ada lagunya ya. Dan ada juga yang namanya puasa Esther. Puasa Esther itu nggak makan nggak minum selama 3 hari. Wih, kuat nggak gitu. Ya, kita jangan langsung melompat ke puasa yang sekiranya ekstrim untuk tubuh kita, karena kita juga perlu adaptasi kan ya. Serohani-rohaninya kita, sedekat-dekatnya kita dengan Tuhan, tubuh jasmani kita juga perlu dipelihara, perlu dijaga gitu. Jadi ya tetap pastinya kita perlu untuk jaga. Jadi kalau kita belum pernah puasa nih sama sekali, langsung ditembak langsung sehari nggak makan nggak minum gitu, biasanya belum tentu kuat. Mulailah dengan mungkin nggak makan dulu tapi masih minum juga nggak apa-apa. Saya pribadi baru beberapa tahun belajar tentang puasa gitu. Dulu sih agak ekstrim itu puasa sosial media juga pernah. Jadi nggak buka yang namanya Instagram, nggak buka TikTok, bahkan nggak buka WhatsApp tuh. Jadi bener-bener kayak kalau teman-teman butuh silahkan SMS atau telepon saya gitu. Saya umumkan di Instagram berapa hari sebelum saya puasa gitu. Dan ternyata it's fine gitu. Ketika kita puasa sosial media pun itu keadaan mental kita jauh lebih sehat, kita belajar jadi orang yang benar-benar hidup di dunia nyata gitu. Ya kita tahu lah hari-hari ini memang 90% lebih orang itu kan benar-benar kayak nggak bisa lah lepas dari yang namanya sosial media. Kalau nggak buka TikTok, nggak buka Instagram, nggak buka YouTube, itu rasanya tangan kan gatel gitu. Thank you buat teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar, Tuhan berkati ya. Shalom bagi yang baru bergabung. Topik kita malam hari ini tentang puasa, teman-teman. Kalau teman-teman ingin bertanya, saya bisa menjawab, saya bantu jawab. Gitu. Silakan. Jadi teman-teman saya di gereja juga lagi puasa hari-hari ini. Hari ini sih lebih tepatnya. Karena kita lagi pindah gereja ke gedung yang baru, puji Tuhan. Dan kita lagi ada doa juga, doa puasa, pujian penyembahan. Tadi saya ikut jam berapa ya? Jam 2 sampai jam 4.
Dan puji Tuhan saya berada di gereja yang benar-benar suka untuk puasa, pujian, penyembahan gitu, ada menaruh doa dan lain sebagainya. Allah dalam rumahmu. Gimana kabarnya teman-teman malam hari ini? Gereja manako? Saya gereja di satu gereja. Kebetulan saat ini di gereja karismatik. Tuhan pernah beberapa kali bawa saya di beberapa gereja yang berbeda. Dulu dari TK sampai SMA saya di gereja yang Pentakosta ya. Pas kemudian masuk di satu kota yang baru, di tempat bekerja yang baru, karena tuntutan pekerjaan saya diminta juga untuk beribadah dan untuk pelayanan juga, tapi itu cuma lebih kayak sesekali aja, nggak tiap minggu. Itu di apa ya istilahnya, Protestan, denominasinya Protestan. Jadi tuh saya kalau doa Bapa Kami itu udah terbiasa sebelum saya masuk ke gereja Protestan itu. Masuk di gereja Protestan itu saya belajar banyak hal juga, kayak katekismus, terus ada pengakuan iman rasuli dan lain sebagainya. Tapi tetap saya masih ada di gereja karismatik saat ini, sudah berapa ya, dari 2011 sampai sekarang 2023, berarti kurang lebih 12 tahun ya, gak kerasa lama. Di situ juga Tuhan proses gitu, saya nikmati prosesnya Tuhan. Halo Kak, saat ini aku sedang khawatir dengan masa depan saya, terutama ortu yang suka mengeluh karena belum bekerja. Mohon doanya kok. Oke, kita bantu doa ya, karena kita live-nya malam hari ini santai aja, mungkin sampai jam 9 atau jam 9 lebih 15. Kita doakan ya user 9796. Ini yang kemarin kayaknya deh ya, user 9796. Bangun hubungan sama Tuhan ya, user 9796 ya. Tuhan pasti sediakan. Belajar open conversation sama Tuhan. Berdoa, tanya, bukan meminta Tuhan iya atau tidak, tapi tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus bekerja seperti apa gitu. Santai aja, Tuhan pasti jawab kok. Tuhan tuh seneng melihat anaknya tuh bekerja. Yuk kita doakan ya user 9796. Teman-teman, luangkan waktu sebentar, kita doakan sama-sama. Belajar peduli sama orang lain. Kita semua punya pergumulan pasti, saya juga punya pergumulan. Orang sering kali bilang, wah pergumulanmu saat ini berat banget ya gitu. Saya bilang, ya puji Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan ajari banyak hal juga. Jadi tetap kita belajar peduli sama orang ya. Kita berdoa yuk untuk user 9796. Tuhan, kami berdoa untuk user 97, anakmu yang sedang dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mencintai orang-orang yang rajin, orang-orang yang bekerja. Bahkan sejak awal penciptaan, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Adam untuk mengelola taman Eden Tuhan, untuk memberikan nama pada hewan-hewan ciptaan Tuhan. Kami tahu juga pada user 97 ini Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat. Tuhan, jamah hatinya, biarkan user 97 boleh belajar untuk kenal Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan seiring berjalan waktu, kami tahu pada waktu Tuhan yang indah, pada waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan memberikan rema, sehingga user 97 tahu apa-apa yang harus dikerjakan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, bukakan pemikirannya, Tuhan bukan ide-ide yang baru, Tuhan bukan kesempatan-kesempatan yang baru. Kami tahu ada kairos Tuhan, ada kesempatan emas daripada Tuhan untuk user 97, boleh dapat pekerjaan terbaik, boleh jadi berkat buat keluarganya, baik secara rohani, baik secara ekonomi juga. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, coba dipertimbangkan juga user 97, mungkin kalau misalnya belum dapat pekerjaan untuk ikut orang, mungkin Tuhan menggerakkan user 97 untuk buka bisnis. Bisa saja ya. Dan jangan berat di modal kalau buka bisnis itu. Yang penting tahu tujuan membuat bisnisnya itu apa, bukan sekadar cari uang, tapi pasti Tuhan kasih gitu, suatu mimpi yang besar. Jadi buka hati untuk tiap peluang yang Tuhan sediakan. Shalom, Priscilla. Puji Tuhan, Wohanhao. Oke, puji Tuhan, Jivini. Tuhan berkati ya. Maaf ya, kok karismatik itu yang nggak makan darah gitu ya? Oh, enggak. Karismatik itu biasanya berasal dari kata karisma. Jadi biasanya ada beberapa hal yang membedakan dengan denominasi lain. Contoh misalnya kayak karunia roh itu benar-benar ditekankan. Mungkin yang paling kelihatan tuh bahasa roh gitu ya. Kalau nggak makan daging itu, nggak makan darah itu, ya orang Kristen pada umumnya sebenarnya
nggak usah makan darah ya. Karena firman Tuhan katakan kan di dalam darah itu ada jiwa, ada kehidupan. Doakan saya kok supaya jalan di jalan yang Tuhan mau. Oke, buka Alkitabnya lagi ya. Nanti otomatis Tuhan bawa dalam jalan Tuhan yang Tuhan mau. Itu. Kita berdoa sebentar untuk Vero ya. Tuhan, Kau memberkati Vero, kerinduan hatinya untuk berjalan kembali di jalan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan katakan bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, di Yesaya dikatakan bahwa ketika engkau berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, Tuhan yang akan meluruskan kembali jalanmu. Tuhan akan berkata, ini jalan yang aku mau, tempuhlah jalan ini. Kami percaya Tuhan yang berbicara kepada Vero, ini jalan yang Tuhan mau. Jalan mana? Biarkan Vero itu berjalan sama Tuhan. Karena kami percaya perjalanan bersama Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih menarik. Karena Tuhan tidak pernah membuat hidup kami monoton, tapi hidup kami penuh dengan hal yang luar biasa dan ajaib. Dan kami percaya kehidupan Vero juga Tuhan sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat ya Vero ya. Ya saya lagi minta petunjuk sama Tuhan. Cuman ortu saya raut mukanya khawatir tentang kerjaan saya. Gak apa-apa. Kadang namanya manusia itu juga khawatir gitu biasa ya. Orang tua saya juga ngelihat saya ngalami pergumulan hari-hari ini, minggu-minggu ini juga khawatir. Kadang dia menangis. Ya saya ajak doa. Ayo ma, enggak apa-apa. Tuhan izinkan semua terjadi, pasti ada kebaikan. Tenang aja, semua orang itu punya pergumulannya sendiri-sendiri ya. Jadi user 97 tetap semangat, tetap berdoa, tetap harus punya waktu pribadi sama Tuhan saat teduh pribadi ya. Buka Alkitabnya, minta sama Tuhan rema ya. Rema itu yang akan jadi penolongnya kita gitu. Kalau perlu juga puasa gitu. Puasa itu nggak harus kayak nggak makan nggak minum sekian jam atau mungkin sekian hari gitu, belum tentu kuat gitu badan kita ya. Kalau saya pribadi kalau puasa biasanya nggak makan aja, minum tetap gitu. Saya juga masih melatih tubuh saya gitu. Jadi puasa kalau perlu, user 97, puasa itu bukan sekadar kita nggak makan nggak minum ya teman-teman, tapi perlu juga kita tahu puasa itu kita memberikan waktu lebih banyak baca firman, berdoa, memuji menyembah Tuhan, itu dibanyakin gitu. Saya dulu punya konsep berpikir yang salah, kalau puasa ya sudah tetap saat teduh iya, tapi cuma nggak makan nggak minum gitu. Suatu waktu saya kayak tertemplak sendiri bahwa puasa itu kita belajar mengisi hati kita, roh kita tuh lebih banyak diisi dibandingkan jasmani kita, diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan saat teduh pribadi, pujian, penyembahan, doa gitu. Dan berdoalah gitu. Percaya deh Tuhan pasti kasih pekerjaan yang terbaik. Mungkin buka bisnis, itu pertimbangan ya, opsi membuka bisnis juga ya, user 97 ya. Puji Tuhan, Koko Abe Priscila, sepupuku sudah pulih dari kecelakaan itu. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab dia baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, gak apa-apa. Kadang dari kecelakaan pun juga mungkin Tuhan ingin ngajarin kita sesuatu ya. Saya dulu juga sempat kecelakaan tunggal waktu itu. Jadi saya berada di sebuah kota di mana ada jalan gitu. Jalannya tuh posisi spiral ya, jadi spiral gitu, muter-muter gitu, jadi dua arah. Jadi dia posisinya, waktu itu saya turun posisinya naik motor, waktu itu hujan agak lebat, saya dari kota lain, saya naik motor, saya agak ngebut, ngejar jam ibadah sih waktu itu, tapi ya tetap salah lah, ngebut di jalan, tetap salah, membahayakan orang lain dan diri sendiri. Dan waktu itu ketika posisi turunan, saya terpleset tuh, motor saya lebih tepatnya terpleset karena saya ada di atas motor. Serah, gitu, itu kecelakaan pertama dan terakhir dalam anugerah Tuhan. Jadi lecet, jaket nggak kenapa-napa, cuma beset gitu, tapi kulit di dalam itu terkena aspal, jadi luka beset, lutut itu beset gitu, luka lah, sampai sekarang ada bekasnya gitu. Kenang-kenangan dari Tuhan. Jadi memang Tuhan ajarin lah itu, jangan ngebut-ngebut Bram kalau naik motor gitu. Cuma saya nggak dengerin. Saya mau ibadah kok Tuhan. Ya saya harus ngebut, ngejar waktu biar nggak telat. Shalom Koko. Saat teduh itu lebih baiknya dilakukan pada saat pagi hari atau malam hari kok. Kalau saya pribadi bebas gitu ya teman-teman. Nggak ada waktu yang khusus, ini waktu terbaik untuk saat teduh, yang lain waktu-waktu yang lain enggak. Karena semua waktu itu kan Tuhan yang ciptakan. Jadi yang penting konsisten aja 1301. Yang penting konsisten saja. Pagi atau malam,
Waktunya itu benar-benar waktu dimana kita tahu kita sediakan untuk Tuhan. Dan kita tidak mau waktu ini diganggu sama jadwal pekerjaan, jadwal kuliah, jadwal sekolah, dan jadwal-jadwal lainnya. Gitu. Jadi bebas. Daniel aja kita tahu 3 kali ya berdoa ya sehari ya. Saya pernah nyoba waktu itu, waktu saya ngalami pergumulan ketika SMA. Nggak kuat saya, hampir malah stressful gitu. Karena memang belum waktunya gitu. Sekarang puji Tuhan, belum 3 kali, masih 2 kali gitu. Tapi saya benar-benar bersyukur bahwa ya Tuhan itu baik gitu. Tuhan itu nuntun kita itu kayak awal itu mungkin masih merangkak. Nanti belajar jalan 1 2 3 1 2 3 kiri kanan gitu ya, kayak orang lomba Agustusan. Sama seperti seorang bayi juga baru belajar jalan kiri kanan nggak apa-apa, nikmati prosesnya, yang penting kita tuh konsisten cari Tuhan saat teduh, yang penting konsisten. Baca firman juga gitu, nggak bisa kita langsung baca 10 pasal gitu. Baca firman itu kan kayak makan gitu ya. Kita kalau misalnya masih umur 1 tahun 2 tahun baru bisa makan nasi, langsung dikasih porsi dewasa, yang ada kita muntah-muntah gitu. Bukan berarti yang kita makan tuh nggak bergizi, firman Tuhan yang kita makan tuh nggak bergizi, enggak. Tapi roh kita tuh nggak siap kadang gitu. Kadang Tuhan kasih rasa haus dan lapar untuk makan lebih banyak, ya makan aja nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang saat teduh harian, itu biasanya Tuhan tuh bawa kita tuh step by step. Itu saya pribadi juga seperti itu. Dulu 1 perikop, terus menambah 2 perikop, 3 perikop, dan seterusnya. Jadi enjoy the proses. Jalan sama Tuhan itu tentang proses. Tuhan itu cinta proses, bukan Tuhan yang instan. Esensi dari puasa itu lebih penting disiplin rohani dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam hubungan pribadi. Yes, betul Civini, thank you. Jadi belajar puasa ya teman-teman ya. Karena dengan puasa kita bisa merasakan Tuhan lebih nyata, kita merasakan pertolongan Tuhan lebih sungguh, bahkan kita bisa melihat hal yang sebelumnya kita nggak lihat. Saya mau banyak kok. Oh, saya mau tanya ya mungkin ya maksudnya ya, Yuliani. Puasa itu apa harus puasa jasmani? Enggak sih, lebih banyak hal, Yuliani. Jadi puasa itu bisa puasa makan, nggak minum, itu yang paling umum. Tapi puasa juga bisa puasa, misalnya kita hobi nonton film. Ya kita bisa puasa nggak nonton film mungkin seminggu atau bahkan sebulan, 1 tahun gitu. Kalau kuat gitu nggak apa-apa, tapi biasanya kita step by step gitu. Atau mungkin kita senang main game, kita puasa main game, it's fine gitu, nggak apa-apa. Tapi fokusnya itu bukan kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang kita sukai, tapi lebih ke waktu-waktu yang biasanya kita habiskan untuk mengerjakan hobi kita, waktu-waktu yang biasanya kita habiskan untuk makan, untuk minum, untuk berpesta mungkin di luar, kita habiskan waktu-waktu ini, kita ganti dengan kita mengisi aktivitas itu dengan baca firman, berdoa gitu ya, pujian penyembahan, mungkin dengerin khotbah itu juga boleh ya. Jadi lebih fleksibel lah. Kolose 4 ayat 2, Koko artinya apa Koko AB? Panggil saja aku Veronica. Oke. Sebentar ya saya buka ya. Saya nggak terlalu hafal kalau Alkitab. Biasanya ingat isinya tapi ayatnya di mana itu nggak semua. Kita buka Kolose 4 ayat 2. Oke. Jadi kalau kita baca firman nih teman-teman, perlu kita lihat itu ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu akan membantu pengertian kita. Kalau di bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani itu nggak ada yang namanya perikop. Tapi di terjemahan bahasa Indonesia kita kan punya perikop. Itu untuk membantu kita melihat konteks apa sih yang lagi dibahas. Gitu. Bentar ya, saya coba lihat di terjemahan lain biar lebih komprehensif. Ya, kalau kita tahu di Alkitab di Perjanjian Baru itu banyak sekali surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat di beberapa tempat ya. Nah, ini di jemaat di Kolose. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya. Betul ya, Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.
Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau di ayat kedua ini, ya ini Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat Kolose gitu. Juga Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita ini perlu untuk tekun dalam berdoa. Doa itu perlu ketekunan ya teman-teman ya. Kenapa kok perlu ketekunan? Karena tidak semua jawaban doa itu instan. Ada yang mungkin instan kita berdoa saat itu kita langsung diberikan. Tapi ada doa-doa yang jawabannya itu perlu ketekunan. Kita harus tekun. Namanya tekun berarti belum langsung dapat jawaban doa ya, Veronica ya. Jadi sambil dalam doa itu ya kita harus belajar mengucap syukur. Firman Tuhan di ayat yang lain kan juga dikatakan ketika kita datang sama Tuhan, itu kita pertama ucap syukur aja sama Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan di masa lalu, ingat kebaikan Tuhan saat ini apa sih? Pasti ada lah, pasti ada gitu. Walaupun seburuk-buruknya kita ngalami sesuatu, pasti ada hal baik yang Tuhan masih kerjakan. Dan itu yang kita bawa ke Tuhan. Tuhan terima kasih, saya masih punya rumah, terima kasih saya masih punya pekerjaan, saya punya kendaraan, terima kasih saya masih bisa makan. Gitu itu hal sederhana tapi tidak apa-apa, mengucap syukur dulu. Ucap syukur. Setelah mengucap syukur, istilahnya kita nyenangkan hatinya Tuhan dulu lah. Sama seperti seorang anak datang ke orang tuanya. Kalau anaknya ini tidak minta apa-apa, cuma menyenangkan hati bapaknya, hati orang tuanya, gitu kan satu titik kan si orang tua kan bertanya-tanya, ini kenapa nih kok tiba-tiba aku dibaikin gitu. Satu waktu kan pasti juga tanya gitu, kamu ingin apa nak? Gitu. Nah sudah ditanya sama Tuhan yang ngomong, Tuhan saya butuh ini, saya ingin ini, gimana ya Tuhan? Saya tidak bisa puasa jasmani, saya ada penyakit asam lambung. Biasanya saya hanya ikut doa puasa. Ya, berdoa ya sama Tuhan ya, Yuliani. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Suatu waktu mungkin Tuhan gerakkan Yuliani untuk kamu puasa. Kalau misalnya Tuhan gerakkan itu, ambil itu sebagai langkah iman bahwa asam lambungku bisa sembuh, gitu ya. Yang menciptakan kita ini kan Tuhan. Jadi kalau ada sakit, penyakit, ada sesuatu yang error sama tubuh kita, itu Tuhan bisa sembuhkan gitu. Dulu saya punya alergi. Saya kalau makan ikan, makan telur itu bisa bercak-bercak merah di sekujur badan saya gitu. Istilahnya apa ya? Campak atau apa ya? Pokoknya alergi lah gitu. Nah, sama mama saya dibawa doa, terus tambah dikasih makan makan ikan, makan telur gitu. Ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu. Saya pun dulu juga sempat kayak asam lambung. Jadi saya kalau telat makan, aduh bisa sakit benda perut itu, bisa sampai ke seluruh badan rasa sakitnya tuh, tidak cuma lambung, bisa kayak apa ya, jatuh sakit lah gitu. Bisa demam dan lain sebagainya gitu. Tapi seiring berjalan waktu, ya saya berdoa gitu, Tuhan saya ini ingin belajar puasa, tapi kalau asam lambung kayak gini, ya gimana saya bisa puasa gitu. Ya Tuhan puji Tuhan sembuhkan. Gitu. Sampai kalau sekarang saya kalau sudah kebawa, kalau sudah kerja apa, sampai orang-orang terdekat tuh kayak ngingetkan, ayo makan, jangan lupa makan gitu. Karena saya orangnya cukup senang bekerja. Gitu. Jadi nggak apa-apa Yuliani, kalau Tuhan sudah gerakkan untuk belajar puasa, ambil itu sebagai langkah iman bahwa Tuhan pasti sembuhkan saya. Tekun artinya berulang-ulang sampai kita mendapat jawaban dari doa kita. Yes, ada satu kata yang push ya. Beberapa gereja gitu mengadakan juga kayak KKR apa dengan judul push. Pray until something happen. Pray until something happens. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Ya, jadi tidak pernah sia-sia doa kita. Bahkan Daniel ketika dia berdoa kan, dia memang harus menunggu sampai kurang lebih 21 hari. Tapi malaikat itu ketika datang membawa jawaban doa Daniel, dia bilangnya itu enggak, doamu 21 hari lalu baru dijawab hari ini, enggak. Malaikatnya kan bilang, detik ketika kamu sudah berdoa, benar sudah ada jawaban. Cuma aku ini masih perang nih, masih sibuk perang sama kuasa kegelapan yang menghalangi jawaban doamu. Jadi jawaban doa kita ini kadang dihalangi sama kuasa kegelapan. Ya, si jahat kan tidak senang kalau kita diberkati, kita hidup bahagia, kita hidup bersuka cita, hidup dalam damai. Mereka nggak senang, pasti ingin buat-buat lah
Jawaban doa itu ingin dibuat terhambat, kalau bisa kita nggak dapat. Makanya kan firman Tuhan katakan di Yohanes 10 ya, iblis datang itu hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri apa? Ya mencuri jawaban doa salah satunya. Jadi percayalah satu hal, Tuhan mau menjawab doa kita. Gitu. Ya puasa itu membantu kita juga untuk kita bisa menanti, sabar akan janji Tuhan, akan jawaban doa. Kok saya pernah mimpi sebuah ayat di Roma 1 ayat 10. Dalam masa pergumulan saya kok. Artinya apa kok? Saya Tika. Halo Tika. Coba ya, saya buka dulu ya. Roma 1 ayat 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Oke, wow. Coba berdoa tanya Tuhan dulu ya, Tika ya. Karena kan saya nggak tahu nih, apa yang dialami pergumulannya Tika gimana-gimana, terus bisa dapat jawaban seperti ini. Gitu. Tapi saya percaya Tuhan itu bisa kasih firman juga dalam mimpi kita. Saya pernah sharing sih, berapa live yang lalu. Saya share sekali, ini sharing kedua kali, tapi nggak apa-apa ya. Jadi satu waktu itu saya pergumulan berat, sampai kena mental gitu. Merasa kayak nggak ada harapan hidup. Jadi intinya saya itu merasa sudah berbuat dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus ya. Jadi stres sendiri, saya sempat sampai waktu itu ke psikiater. Ada yang namanya psikiater, ada yang namanya psikolog ya. Kalau psikolog itu biasanya cuma kita konseling apa. Kalau yang psikiater itu sampai kita harus ngambil obat. Jadi harus minum obat medis gitu. Waktu itu bener-bener ya memang itu intimidasi sih. Tapi saya lihat tuh prosesnya Tuhan. Jadi seringkali kan Tuhan itu pakai cobaan dari iblis sebagai ujian dan untuk kita. Jadi tergantung sudut pandang kita lah. Jadi waktu itu proses saya memang. Tuhan ingin cabut rasa takut saya kalau Tuhan itu datang kali kedua saya ditinggal. Dulu saya takut bener. Setelah saya mengalami proses itu, saya baru sadar bahwa oh Tuhan itu baik ya. Tuhan lepaskan saya dari perasaan takut itu. Jadi waktu itu saya sampai ke psikiater, minum obat juga, obat penenang gitu. Saya tidak minum banyak sih waktu itu. Minum 1 atau 2 kali. Ya enak, bisa lebih berpikir kayak tenang, terus tidur lebih nyenyak. Tapi satu waktu saya merasa kayak, Tuhan saya nggak mau tergantung sama obat tidur ini. Gitu. Ini nggak bener gitu. Saya kayak merasa di roh saya ini nggak bener Tuhan gitu. Ya Tuhan juga berikan jawaban kayak, kamu ini nggak menghujat rohku gitu. Nggak mungkin kamu menghujat Roh Kudus kalau kamu masih beribadah sama Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan Yesus. Itu tipu muslihatnya iblis gitu. Saya ketipu dulu. Dan puji Tuhan karena anugerah Tuhan, satu waktu saya tidur gitu ya Tika ya. Saya tidur, saya tuh dikasih mimpi sama Tuhan. Dikasih mimpi, itu siang hari, saya tahu itu panas banget, siang hari itu panas banget gitu. Saya ngeliat rumah saya tuh yang di kota asal saya waktu itu. Saya belum punya rumah sendiri waktu itu, masih kuliah waktu itu. Sorry, SMA waktu itu, masih proses penyembuhan tuh. Waktu saya tidur dapat mimpi gitu, saya melihat rumah di tempat saya tinggal gitu. Kurang lebih jaraknya mungkin 10 meter dari rumah. Rumah itu posisinya ada di pojokan di sebuah perumahan gitu. Dan saya lihat itu rumah waktu itu. Dan waktu itu terik matahari, tapi anehnya kepala saya ini nggak kerasa panas gitu, kayak nggak nyakiti kulit kepala saya, tapi saya tahu itu panas, siang hari yang sangat panas, sangat terik gitu, nggak ada orang, nggak ada apa. Saya lihat rumah itu gitu, rumah di tempat di mana saya tinggal gitu. Dan waktu itu saya lihat, saya tahu itu cuaca panas, saya dengar suara waktu di dalam mimpi itu. Saya dengar, di rumahku nanti terik matahari tidak akan melukai kepalamu gitu. Saya bangun kan ya, saya bangun dengan hati yang saya tahu tuh berbeda hati saya. Yang kayak kemarin tuh kayak enggak tenang, kayak harus minum obat penenang gitu. Saya bangun tuh kayak ada sesuatu yang dilepaskan dalam kehidupan saya, dan saya tuh tahu itu Tuhan gitu. Saya baru sadar berapa waktu setelah itu, ada ternyata ayat firman Tuhannya seperti itu. Itu coba ya saya cari bentar ya.
Mazmur 121 ini. Mazmur 121 yaitu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lama. Ini tentang Tuhan penjaga Israel gitu. Dan kalau di ayat-ayat awal itu dikatakan bahwa aku nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Terus matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi dari mimpi itu saya itu seperti dibebaskan sama Tuhan gitu. Dibebaskan dari rasa takut, rasa membutuhkan obat penenang gitu ya. Dan saya katakan cuma Tuhan itu baik. Jadi saya percaya untuk siapa ini? Tika ya. Tika berdoa lagi sama Tuhan. Minta Tuhan tuh menjelaskan kenapa kok saya sampai mimpi ayat ini gitu. Tuhan tuh berbicara lewat banyak hal ya. Lewat firman. Atau mungkin firman yang di dalam mimpi itu juga bisa. Jadi semangat ya Tika ya. Yuliani, amin. Helioston, kok aku mau tanya, tapi nggak apa-apa kak kalau pertanyaan aku out of topic, santai aja, nggak masalah, tanya aja. Selama saya bisa bantu jawab, saya bantu jawab. Veronica, thanks Koko udah jelaskan artinya dari Kolose 4. God bless you too. Thanks untuk pelayanannya ya Ko. Yuliani, Tuhan berkati, puji Tuhan. Kok teman saya sudah katek dan CD beberapa tahun lalu, namun di tahun ini ada hal yang dia alami sampai dia jadi nggak percaya Tuhan lagi dan memilih jadi agnostik. Pertanyaannya, kalau someday dia percaya Tuhan Yesus lagi, dia harus katek atau sedih lagi? Enggak. Lalu sebagai temannya, apa yang harus saya lakukan? Dia soalnya gak mau diajak gereja lagi. Oke, sorry sebelumnya. Karena saya bukan berasal dari gereja yang ada CD, ada katekisasi ya, gitu ya. Itu ya. Ini mungkin gereja apa nih? GKJW atau apakah ini? Setahu saya kalau katekisasi CD itu seperti pendalaman Alkitab gitu ya kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau misalnya kurang tepat gitu. Pendalaman Alkitab yang dimana kayak semacam legalitas mungkin ya gitu ya. Kalau secara gereja legalitas untuk jadi jemaat gitu ya. Betul nggak Helioston? Tolong dibantu. GPIB kok ya, Protestan biasanya. Iya, Protestan ya. Ya. Kalau saya pribadi, ini jawaban saya ya, lebih baik tanyakan ke pendetanya. Karena saya bukan berasal dari gereja Protestan, saya di Pentakosta itu agak lama, kurang lebih 12 tahun, kemudian 12 tahun seterus 12 tahun sampai hari ini, itu saya di karismatik, dan saya mungkin sempet sih 3-4 tahun itu, tapi cuma sesekali aja karena tuntutan pekerjaan itu di Protestan. Gitu. Nggak masalah, nggak perlu minta maaf. Jadi kalau dari saya lebih baik tanya ke hamba Tuhannya di GPIB, tapi mungkin langkah praktis kalau dari saya yang bisa diterapkan untuk Helioston ini, tetap bantu doa temennya. Mungkin temennya habis katekisasi atau CD, dia ngalami pergumulan, itu biasa gitu. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu pasti ada pergumulan, pasti ada pihak-pihak oknum-oknum kuasa kegelapan itu yang nggak senang lah ngelihat kita tuh semangat untuk Tuhan, cinta Tuhan, setia baca firman, setia memuji, menyembah Tuhan, setia beribadah. Itu mereka nggak senang gitu, mereka pasti terganggu gitu. Makanya mereka akan ngasih cobaan atau gangguan, pergumulan gitu. Tapi memang seizinnya Tuhan, sama seperti Ayub ya, kita tahu di Alkitab dikatakan bahwa ketika anak-anak Allah datang menghadap Allah, di sana juga ada iblis gitu ya. Dan Tuhan itu membanggakan anak-anaknya semua gitu, saya percaya. Ditanya tuh si iblis, kamu dari mana? Dari mengelilingi dunia gitu. Tuhan itu luar biasa sabarnya ya sama kuasa kegelapan gitu. Terus Tuhan bangga ini, kamu enggak lihat Ayub ini, hambaku yang setia dan berkenan di hatiku. Akhirnya di singkat cerita kita tahu ya, 2 kali iblis mencoba membinasakan Ayub. Istilahnya bahwa iblis itu merasa kayak kalau anak Tuhan ini setia, coba kalau berkatnya diambil, dia tidak akan setia sama Tuhan gitu. Kalau pagar-pagar sekeliling pelindungan Tuhan itu dicabut,
gitu. Jadi Tuhan izinkan, ya silakan cobai gitu. Jadi kalau saya ditanya masalah cobaan atau cobaan atau ujian, itu tinggal sudut pandang siapa. Kalau dari iblis ya dia ngasih cobaan lah pasti. Kalau ujian itu Tuhan yang izinkan untuk ngangkat kita naik level. Sekalipun mungkin Helioston temennya ini mungkin gagal dalam hal itu, ia memilih untuk jadi agnostik, tetap bantu dalam doa, tetap doakan Helioston, tetap ajak dia gereja gitu. Karena saya percaya kita ini punya free will ya, punya kehendak bebas ya. Tapi kehendak bebas kita itu tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Dalam arti kalau memang Tuhan sudah berkehendak untuk temannya Helioston ini ngalami Tuhan, tetap tinggal dalam keselamatan Tuhan, pasti dia akan kembali gitu. Berdoa, doakan, dukung aja Helioston. Puji Tuhan kalau dia punya teman seperti Helioston, punya kerinduan untuk bawa dia kembali lagi, cinta Tuhan, beribadah sama Tuhan. Jadi tetap doakan ya. Itu aja mungkin hal praktis yang bisa diterapin sama Helioston. Tetap doakan, ajak dia ibadah. Kecuali misalnya satu titik temennya ngomong, udah jangan ajak-ajak aku lagi gitu. Udah jangan dipaksa. Tetap tapi doakan gitu. Kita menghargai dia sebagai seorang yang sudah dewasa, cukup dewasa untuk mengambil pilihan hidupnya, untuk percaya dan tidak mempercayai siapapun gitu ya. Jadi tetap semangat ya. Dan percaya ya Helioston ya, ada Roh Kudus. Cuma rohnya Tuhan sendiri yang bisa menyadarkan manusia jalan yang ditempuhnya ini salah atau benar. Gitu. Nanti kan dibuat panik-panik sendiri biasanya. Kalau memang Roh Kudus sedang berkarya itu dibuat panik-panik sendiri gitu. Entah nanti ada pergumulan atau apa, dia tidak menemukan pertolongan, akhirnya dia mau tidak mau dia merasa kayak waduh aku jauh daripada Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil gitu. Oke, dari tadi kita bahas puasa ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, tidak harus tentang topik. Kalau mau tanya yang lain juga nggak masalah. Mau butuh bantuan doa silahkan. Saya sebisa mungkin saya kasih tips praktis harus ngapain. Dan nanti kita doakan juga. Karena saya pribadi itu kalau minta didoakan orang, itu saya jujur kurang nyaman ketika cuma didoakan, Tuhan tolong pergumulannya begini begitu. Saya biasanya mengharapkan tuh tips praktis apa. Karena ada sisi saya tuh logis gitu ya, kayak saya dulu kayak percaya nggak percaya orang bisa dengar suara Tuhan gitu. Saya mintanya sama Tuhan kasih saya step by stepnya ya, langkah 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa dan seterusnya gitu. Karena bagi saya kayak kebanyakan orang kan ngomong gimana kita bisa dengar suara Tuhan. Ya kamu harus intim gitu. Bagi saya tuh it's too abstract for me. Otak saya nggak nyampe intimnya tuh gimana zaman dulu ya. Itu zaman saya masih apa itu SMP, SMA mungkin saya lupa. Karena saya dulu di gereja Pentakosta tuh kadang ada beberapa orang yang kayak maju ke depan, di gereja saya ada liturginya maju ke depan, kesaksian kebaikan Tuhan gitu. Dan beberapa orang kayak kesaksian, oh Tuhan kasih tahu saya di depan ada lubang ketika saya mengendarai mobil, malam-malam lampu tidak kelihatan, mata saya juga kelihatan, Tuhan bilang pelan-pelan, ini ternyata bener ada lubang, puji Tuhan gini. Jadi cerita kayak Tuhan tuh berbicara sama mereka, kayak saya pribadi kayak kalau nggak saya alami sendiri saya nggak percaya. Saya sering kali seperti itu teman-teman. Ko, satu pertanyaan lagi Ko. Dari kecil saya sudah dibaptis percik dan saya gerejanya bukan gereja karismatik Ko. Kalau saya pribadi ya, siapa ini? Tika ya tadi 1301 ya. Kalau dari saya pribadi Tika, di mana kamu berada, hormati rumah. Gitu ya. Di mana kamu beribadah di gereja manapun, hormati gerejamu gitu. Kalau di karismatik memang harus baptis selam gitu. Kalau misalnya Tika bergereja di gereja yang baptis percik, ya udah hormati aja baptis percik. Percaya bahwa itu kan legalitasnya, gitu. Memang itu legalitasnya. Tapi saya percaya one day ketika kita kembali ke surga, Tuhan nggak akan kayak tanya, oh kamu percik, kamu kelasnya di bawah yang selam atau sebaliknya, gitu. Enggak. Tapi gimana kita hidup ini, kita ngerti panggilan Tuhan, kita kerjakan sebaik-baiknya dalam kasih kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, itu yang jauh lebih penting. Ya, jadi kita nggak cuma percaya Yesus itu Tuhan juru selamat yang menebus dosa kita,
Tapi kita ngerti apa sih grand planningnya Tuhan itu dalam kehidupan kita apa? Kita diciptakan tujuannya untuk apa? Itu yang kita harus kejar. Lebih dari sekadar kita memikirkan liturgi, bahasa roh atau enggak, baptis selam atau percik. Itu jangan sampai kita punya mindset kayak kalau kita melakukan satu liturgi, saya lebih berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan orang yang melakukan liturgi yang berbeda. Itu jangan ya. Nanti ujung-ujungnya kita cuma jadi orang-orang Farisi yang merasa kayak, oh aku sudah gini, aku berdoa keras-keras nih, karena aku orang yang berkenan di hadapan Tuhan, aku duduk paling depan kalau ibadah itu. Enggak guna gitu. Semua tuh liturgi istilahnya itu hanya apa ya, itu melengkapi gereja supaya lebih teratur, lebih ada ketertiban di dalamnya, dan membuat kita juga belajar penundukan sama Tuhan gitu ya. Kan karena kita nggak, kebanyakan dari kita kan nggak bisa lihat Tuhan secara langsung. Ya gimana kita bisa menghormati Tuhan yang nggak kelihatan kalau kita nggak bisa menghormati orang di atas kita, hamba Tuhan di gereja di mana kita digembalakan gitu. Jadi nggak masalah ya Tika. Kalau saya pribadi nggak masalah. Mungkin pendapat orang lain berbeda, tapi kalau dari saya nggak masalah. Yang penting Tika ini setia baca firman, saat teduh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mintalah inilah. Kalau saya pribadi ya, saya itu selalu minta sama Tuhan, saya kalau cuma baca Alkitab yang tertulis, saya ini orangnya gampang bosen. Saya ingin mengalami apa yang saya baca, firman Tuhan yang saya baca ini saya ingin alami. Gitu. Itu doa agak bahaya ya sebenarnya. Saya baru sadari berapa tahun belakang ini agak bahaya kita kalau berdoa itu. Kenapa kok bahaya? Ya nanti Tuhan jawab doa itu. Teman-teman akan diizinkan mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak wajar dibandingkan kebanyakan orang di sekeliling teman-teman gitu. Tapi saya percaya daripada kita ngalami pergumulan, namanya kita hidup ya. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Daripada kita ngalami itu di luar Tuhan, lebih baik kita ngalami di dalam Tuhan, seizinnya Tuhan. Gitu. Pasti Tuhan kasih kekuatan kalau daripada Tuhan. Gitu. Wah, jadi bahasanya lebar banget ya. Tapi semangat ya, Tika ya. Jadi fokusnya hubungan pribadi sama Tuhan. Itu aja. Kau minta bantu doanya untuk proses pergumulan pencarian kerja. Terima kasih kau. Fly High Man. Yuk, kita doakan ya Fly High Man ini ya. Oke, yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi Fly High Man ini Tuhan, yang dalam pergumulan mencari pekerjaan. Kami berdoa seperti namanya, Tuhan Kau membawa dia naik, terbang dalam sayap anugerah-Mu. Biarkan dia merasakan kebaikan-Mu, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan Fly High Man ini. Biarkan juga Tuhan menolong Fly High Man boleh menikmati pekerjaan yang diberikan Tuhan. Biarkan bagian dari Fly High Man adalah mencari pekerjaan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan menolong dan memampukan dia. Dia boleh jadi berkat secara keuangan juga bagi orang-orang sekelilingnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat ya Fly High Man ya. Boleh kadang gini, cari kerja juga buka perspektif. Mungkin Tuhan minta juga untuk buka usaha. Gitu ya. Jadi orang-orang di Alkitab itu kan macam-macam. Ada yang dia jadi karyawan. Ya, kayak Nehemia, dia jadi juru minum raja. Ada yang jadi pejabat juga seperti Daniel. Istilahnya PNS pada kerajaan zaman itu gitu ya. Ada juga ya orang-orang yang seperti Abraham yang dia jadi pengusaha, gembala domba, dia punya bawahan tuh gembala-gembala gitu ya. Mungkin teman-teman lihat ya filmnya ya, apa His Only Son gitu ya, itu kan bahas tentang Abraham. It's good. Sekarang saya sudah aktif di GMS, apa boleh saya dibaptis selamku? Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga sih Tika. Cuma selalu begini ya teman-teman ya, saya ingatkan gitu, karena saya juga pengalaman di mana saya ingin keluar dari gereja tempat saya ibadah dulunya gitu. Keluar karena saya tuh difitnah, dikatain yang aneh-aneh sama rekan sepelayanan gitu, sama teman sekomsel gitu. Sedih banget rasanya, kayak waktu itu saya kecewa gitu. Tapi Tuhan itu ingatkan saya bahwa kamu itu ke gereja nyari siapa toh? Ya saya bilang saya cari Tuhan gitu, saya tidak nyari siapa-siapa. Lah kenapa kok kamu tidak ibadah di tempat ini? Jadi saya kayak ditempelak sama Roh Kudus gitu, bahwa ya nggak guna kita keluar dari gereja, pindah gereja mungkin karena perselisihan atau apa. Itu jangan gitu ya, karena tidak membuat hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tapi terlepas daripada itu,
Saya hargai keputusannya Tika kalau misalnya pindah di gereja GMS, pindah di gereja karismatik lainnya, mungkin yang istilahnya liturginya beda. Ya, hormati liturgi di mana teman-teman ini beribadah, gitu ya. Kalau di sana itu baptis per C, ya pegang itu baptis per C, gitu ya. Kalau memang di situ adalah baptis selam, ya baptis selam. Istilahnya kita jangan suka pindah-pindah gereja, itu sih pesan saya. Cuma kadang kan kita tuh dicangkokkan gitu ya. Kadang Tuhan izinkan kita tuh pindah gereja, itu juga bisa. Tuhan tuntun kita untuk pindah gereja. Ya kalau dari saya pribadi saya senang setia di satu gereja. Gitu. Tapi memang ada masa di mana saya ini harus pindah dari Pentakosta ke karismatik. Ya mirip-mirip, cuma ya sempat kaget juga. Kalau Pentakosta ada bahasa roh gitu ya. Tapi tidak sebahasa roh di karismatik gitu ya. Awal kaget gitu. Saya juga sempat ajak adik saya gitu. Dia yang Protestan, saya ajak ke karismatik. Kaget dia tidak menyelesaikan ibadah kayak apa ini ibadahnya kok gini. Tempatnya gelap, pakai lampu kelap-kelip gitu, kayak diskotik kata dia bilang gitu. Terus ada bahasa roh yang orang ngomong nggak jelas, saya nggak paham gitu. It's fine gitu, it's fine. Ya kita hargai tiap gereja denominasi yang berbeda itu kita hargai. Jangan pernah kita punya hati yang sombong yang merasa kayak this is my church, boleh bangga sama gereja, tapi jangan kebanggaan kita akan gereja itu lebih daripada kebanggaan kita punya Tuhan Yesus. Jatuhnya nanti kita jadi sombong, merasa denominasi kita paling benar. Gitu ya. Kok mau nanya Anugerah Sianturi, saya ketika mau doa pengen menangis curhat ke Tuhan, tapi pas doa nggak bisa nangis, itu kenapa ya kok? Nggak tahu sih, saya nggak bisa mendalami perasaan Anugerah Sianturi. Tapi nggak apa-apa. Gini, Anugerah Sianturi, jangan malu kalau berdoa menangis di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan itu kan katakan, hati yang hancur, itu Tuhan tahu. Tuhan dekat ke orang yang hatinya hancur. Dan kadang, ya kita memang harus menghormati Tuhan dalam doa kita ya, tapi kadang, sebagai seorang manusia, kita itu ingin doa itu kayak bahasa apa adanya gitu ya. Doa aja anugerah, nggak apa-apa. Mau nangis gitu, nggak usah sungkan sama Tuhan. Nangis lah. Doa ngomong jujur sama Tuhan, misalnya kayak, Tuhan, saya ini sakit. Gitu. Saya pengen sembuh Tuhan. Ya apa ya Tuhan, saya sedih banget gitu, sampai mungkin meneteskan air mata tuh nggak apa-apa. Doalah, Tuhan itu nggak pernah kayak, kamu datang, kamu tuh umat, aku Tuhan, kamu datang harus formal, harus dengan ucapan syukur begini, begitu. Enggak. Kita berdoa, kita tuh bersyukur ya teman-teman, kita percaya Tuhan Yesus, kita diberikan perspektif yang baru bahwa Tuhan itu Bapa kita, gitu ya. Mana sih agama di luar sana yang Tuhannya itu sebagai Bapa, ya, yang istilahnya kalau kita berdosa, yang lari duluan ke kita itu Tuhan, gitu. Yang jemput kita tuh Tuhan. Kalau agama-agama lain, keyakinan lain itu kan umatnya tuh kayak harus benar-benar nyembah gitu. Memang kita juga harus nyembah Tuhan gitu ya. Tapi kan kalau di agama lain, di kepercayaan kan kayak harus benar-benar nyembah, kayak dia Tuhan yang jauh, kita di sini di bumi, dia Tuhan yang ada di surga atau di mana gitu ya. Dan dia bukan Tuhan yang dekat. Tapi kalau firman Tuhan itu, wow, this is the wonderful thing about our God gitu. Hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan kita, bahwa dia Tuhan yang selalu mengambil inisiatif untuk dekat sama kita. Jadi Anugerah Sianturi nggak apa-apa curhat pakai bahasa sehari-hari, kayak ngobrol sama orang tua gitu ya. Ngomong sama Tuhan gitu. Nangis pun nggak masalah. Tuhan tuh menampung tangisan kita, air mata kita di kirbat ya kan. Kata Daud dalam firman Tuhan itu, Engkau menampung air mataku dalam kirbat. Jadi air mata kita yang kita teteskan di hadapan Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semua ya. Terima kasih kok, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Fly Highman. Saya menghormati gereja saya di GPDI karena saya sudah dibaptis air. Iya, nggak apa-apa. Thank you Koko, God bless you. God bless you too Tika, Tuhan berkati. Jadi malam hari ini kita bahas tentang puasa ya teman-teman. Tinggal 7 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, mau didoakan, atau mau diskusi santai. Yuk kita ngobrol.
Ini sih saya pingin ngobrol tentang ini, Li. Ada anggota DPR ya melarang eh, penayangan His Only Son gitu ya. Mungkin banyak yang kayak mengecam gitu ya, kayak oh gini gini gini. Tapi kok hari ini saya kayak diberikan sudut pandang baru sama Tuhan bahwa ini udah dipakai Tuhan juga. Coba kalau berita ini nggak rame, bayangkan. Nggak akan ada lebih banyak orang yang penasaran, orang-orang yang belum percaya Tuhan, belum kenal kasihnya Tuhan. Kita tahu ini kan proyeksi kan. Pengorbanan Ishak yang Abraham lakukan itu menggambarkan pengorbanan Bapa di surga, di mana memberikan anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia. Ya kita nggak pernah tahu ini bisa jadi alat penginjilan juga kan. Orang-orang yang sebelumnya nggak pernah dengar karena beritanya di mana-mana, polemik di mana-mana, Tuhan pakai, Tuhan gerakkan mereka jadi penasaran, kemudian nonton. We never know, maybe some of them will trust in Jesus, dan mereka akan percaya sama Tuhan Yesus gitu. Jadi bagian kita nggak usah ikut mengutuk ya teman-teman, nggak usah mengutuk anggota DPR-nya, mengecam, itu nggak perlu. Ya doakan yang baik. Kalau mau silaturahmi ke sosial medianya, ucapin aja Tuhan berkati ya Pak pekerjaannya, semangat melayani di DPR gitu, itu silahkan gitu. Jangan sampai kita ngecam kayak orang-orang lain, nggak perlu. Ini karena saya melihat ini jadi alatnya Tuhan juga. Jadi lebih banyak orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Kau mau tanya soal Noah, silahkan. Bukannya dalam Alkitab juga tertulis apa yang kita doakan percaya sudah menerimanya juga. Iya. Yang mana sama dengan konsep Noah. Bagaimana dengan hal ini ya Coach? Jadi gini, siapa? Fly Hyman. Namanya siapa nih? Kalau boleh kasih nickname gitu ya. Panjang banget saya ngomongnya. Fly Hyman, berarti pria ya. Saya panggil bro aja ya. Jadi gini bro, kalau saya melihat Noah dan ajaran-ajaran lain, itu memang kebanyakan mirip sama firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita membenarkan ajaran itu dengan firman Tuhan. Itu kebalik itu ya. Kebalik, saya katakan ini kebalik. Jangan membenarkan ajaran di luar firman Tuhan itu dengan firman Tuhan. Jadi kita lihat perspektif lain. Saya tanya sekarang, orang yang menerapkan Noah, apa ada yang menerapkan kayak saya bersyukur saya adalah orang yang percaya. Saya bersyukur saya dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan pasti menggenapi rencananya dalam kehidupan saya untuk saya bisa membawa jiwa-jiwa kepada kerajaan surga, memperlebar kerajaannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Gak ada. Saya berani jamin 90% lebih orang-orang yang menerapkan Noah adalah orang-orang yang keakuannya itu dibesarkan. Saya ingin punya rumah yang besar, 5 lantai, ada kolam renang berukuran Olimpiade gitu ya. Saya ingin punya mobil Rolls Royce gitu. Itu pasti kebanyakan kalau yang orang yang menerapkan Noah itu orang-orang yang istilahnya dia ingin punya materi, ingin punya sesuatu yang ingin dihabiskan untuk dagingnya. Pegang kata-kata saya ini. Firman Tuhan, kalau nggak salah di Yakobus ya, dikatakan kan, kenapa doamu tidak dijawab juga? Karena kamu ingin jawaban doa itu hanya kamu habiskan untuk keinginan dagingmu gitu. Coba deh pegang, perhatikan setiap orang yang menerapkan Noah, orang yang bersaksi Noah ini benar ajarannya gini. Mereka tuh hanya ingin dapat hal yang ada di dunia ini gitu. Sementara firman Tuhan itu katakan, memang betul kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita sudah mendapatkannya. Betul. Tapi di ayat firman Tuhan lain juga kan dikatakan kan ya, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Mintalah apapun yang kamu inginkan, maka akan diberikan kepadamu gitu ya. Orang nggak lihat ayat-ayat sebelumnya, mereka hanya ambil yang kayak aku percaya aku akan mendapatkannya, maka aku mendapatkannya. Aku minta apapun sama Tuhan nih, pasti dikasih. No. Orang yang dia istilahnya hidup dalam Yesus ya, dan firman Tuhan itu hidup di dalam hatinya, dia itu nggak akan mikiri kayak, aku ingin kaya raya, aku ingin cepat kaya raya di dunia ini. Sekalipun mungkin alasannya aku ingin bangun ini panti asuhan, ingin membantu anak yatim piatu dan lain sebagainya, bla 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 gitu. Tapi Tuhan yang melihat hati kan. Apa sih yang diinginkan orang ketika dia berdoa? Orang yang ada firman di dalam hidupnya, dia itu nggak mikirin hal materi. Mungkin dia berpikir dia butuh materi, dia butuh. Tapi untuk genapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya.
Dan kebanyakan dia, kalau orang yang firman itu tinggal dalam hidupnya, dia tuh tidak mikirin diri sendiri, dia akan memikirkan jiwa-jiwa, dia akan memikirkan gimana sih kerajaan Tuhan ini bisa lebih besar di dunia ini, supaya investasi Tuhan itu nggak pernah gagal dalam kehidupan saya. Gitu. Jadi saya minta tolong benar-benar ke teman-teman ya, jangan membela Loa mati-matian, nggak dapat apa-apa teman-teman membela Loa. Saya ingatkan selalu bahwa hal-hal dari dunia ini, terutama yang penyesatan, semakin halus, semakin mengerikan. Gitu. Banyak saya lihat, wah komennya pedes-pedes gitu. Ada yang ke filter, ada yang saya memang sengaja saya bebaskan gitu, biar filternya dia tetap komennya kelihatan. Ada yang sampai dalam waktu, ada ibu-ibu sih, 30 menit itu dia komen itu bisa 20-30, aduh saya sampai terganggu ya, saya tegur akhirnya. Gitu. Saya nggak suka negur orang publik, tapi saya rasa saya harus tegur gitu, karena dia benar-benar kayak mengagungkan yang inilah itu Loa 3D, 4D, 5D. Waduh, kalau nonton bioskop sih nggak apa-apa gitu ya, ada 3D, 4D itu kan seru itu ya, ada yang 6D, bahkan nonton film terus kecipratan air sungguhan itu seru sih. Tapi kita jangan sampai, firman Tuhan kan katakan juga, kita ini jangan berpikir terlalu di luar kapasitas kita gitu, di luar hal-hal yang tidak kita bisa jangkau gitu. Jadi sekali lagi ya, Loa itu ujungnya itu hanya mempermuliakan ajarannya sendiri, lebih dari mengagungkan firman Tuhan. Jangan dianggap salah ya, bukan cuma di kekristenan, ada beberapa orang Kristen yang percaya sama Loa. Di agama-agama lain, saya kadang lihat di TikTok itu, mereka juga percaya, mereka pakai ayat firmannya mereka, ayat kitab sucinya mereka gitu. Dan saya katakan, ya memang seperti itu. Penyesatan itu harus ada gitu. Kalau nggak ada ya, gimana bisa tersaring yang benar-benar cinta Tuhan atau yang cinta dirinya sendiri, gitu ya. Sama kayak ini juga, apa teman-teman? Tabur tuai sama karma. Kita menamai satu hal yang sama, cuma sudut pandangnya itu berbeda. Dengan sudut pandang yang berbeda ini, kita bisa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh ya, kalau hukum tabur tuai, kita tahu apapun yang kamu tabur pasti kamu tuai. Lengkapnya saya sudah post di YouTube sih. Itu rekaman live saya edit sedikit, saya post di YouTube. Teman-teman kalau mau belajar lebih dalam silakan. Ada di profil TikTok ini, teman-teman bisa klik gitu. Dan kalau hukum tabur tuai, kita ini nggak boleh. Misalnya kita dijahatin orang, terus orang yang jahat sama kita menuai kejahatan mereka. Mereka dihukum lah sama Tuhan. Terus kita, rasain, syukurin kamu. Makanya kamu itu jangan jahat sama aku. Gitu. Nggak boleh. Itu di firman Tuhan dikatakan kita nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kita bersuka cita, bahkan ketika orang yang jahat sama kita itu dibalaskan sama Tuhan. Memang pembalasan itu haknya Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah take action, take revenge for us, we shall not be happy with their suffering. Kita nggak boleh bahagia dengan penderitaan mereka. Kalau karma, kebanyakan orang kan rasain kamu nanti dapat karma dari kejahatanmu. Itu kan lebih kayak nyukurin gitu ya. Jadi tergantung sudut pandangnya aja ya, bro fly high man ini. Jadi kalau saran saya, nggak usah otak-otak Loa, singkirkan itu. Buka Alkitabnya, belajar firman. Apakah Tuhan hanya memberikan yang kita butuhkan? Enggak kok. Tuhan tuh peduli juga sama yang kita rindukan. Tapi kalau kerinduan hati kita ingin punya sesuatu, tapi itu akan mencelakai kita, Tuhan nggak akan kasih. Sama kayak anak kecil yang belajar, saya sering bilang ya, belajar pegang pisau tuh, seru kan, mengkilat tuh pisau, bisa motong-motong kertas, motong buah. Tapi kalau usianya belum cukup, Tuhan nggak akan kasih pisau itu ke anak itu, akan mencelakai dia malah. Sama kayak anak kecil main api. Saya dulu pas kecil, saya tuh sangat senang banget main api. Satu waktu itu saya bakar apa ya, di tempat sampah gitu. Jadi api yang besar. Saya cukup nakal dulu waktu kecil ya teman-teman, tapi jangan ditiru ya. Senang main api, korek, terus pakai kaca pembesar yang difokuskan, terus ada apinya di kertas itu. Senang banget saya main api dulu. Tapi ketika saya sudah melakukan hal yang fatal, itu orang tua saya ya marah, ditegur saya. Kamu gimana sih ini kok main api gini-gini, sampai waktu itu tempat sampah di depan rumah tuh kebakaran besar. Aduh, kebakarannya besar ya. Sampai panik waktu itu, ada paman saya berkunjung juga kan, ditegur lah saya gitu. Akhirnya mereka lebih menjaga saya untuk tidak main api gitu. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Ini kita jangan suka main api ya, api-api asing di hadapan Tuhan.
Loa kayak, terus kemudian kemarin ada apa? Moon power atau apa yang mengeluarkan ember, ada airnya di bawah sinar bulan. Udah jangan aneh-aneh gitu loh. Teman-teman kalau pingin sesuatu, mending berdoa aja sama Tuhan. Nggak usah teknik A, teknik B, teknik C. Jangan anggap Tuhan itu kayak robot ya. Kalau teman-teman berlaku A, pasti dapatnya B. Teman-teman berlaku C, pasti dapatnya D. Tuhan itu pribadi. Jadi, kalau kita memperlakukan Tuhan kayak Doraemon ya, kita minta apa, kita nangis terus pasti dikasih. Itu namanya kurang ajar sama Tuhan. Jangan ya. Jadi saya harap jangan pakai loa untuk memanipulasi Tuhan. Saya melihat loa ini kayak, apalagi mereka yang pakai firman Tuhan, pakai apa? Tuhan pasti kasih, pakai berdoa ke Tuhan Yesus. Ini mereka berusaha memanipulasi Tuhan dan Tuhan benci. Saya katakan itu Tuhan benci kalau dimanipulasi sama manusia. Tuhan tuh senang sama orang yang tulus, yes, gitu ya. Mending daripada kita terapin trik-trik loa ini dan itu apa, berdoa aja sama Tuhan. Pingin apa, ngomong aja di batin. Saya sering juga ketika saya cuma ngomong di batin sama Tuhan, minta hal sepele mungkin ya, kayak ya nggak minta, kadang kayak menghimbau gitu ya, kayak Tuhan lama nggak makan buah ini, tiba-tiba nanti ada yang ngirimin gitu, itu ada. Dan saya percaya Tuhan itu Tuhan yang sayang sama kita, teman-teman. Kita nggak perlu pakai teknik ABCD untuk dekat sama Tuhan. Cukup buka Alkitabnya, baca dan kenali siapa yang menulis Alkitab itu. Semua kan, ya orangnya beda-beda yang nulis Alkitab, tapi kan yang mengilhami itu Tuhan. Jadi semangat ya Flyhighman. Harapan saya lebih sering buka Alkitabnya daripada praktek belajar loa ini apa dan itu. Kelihatan baik, iya, tapi nggak semua yang baik itu berkenan di hadapan Tuhan. Koko AB kapan live bareng sama Koko Daniel? Belum tahu ya, Veronica ya, doakan aja ya. Kau mau nanya tujuan hidup kita di dunia ini apa sih? Waduh, kalau tanyanya ke saya juga bingung. Saya aja nggak kenal siapa nih Bella cantik. Display picture-nya nggak ada juga gitu. Kalau mau tahu tujuan hidupnya, berdoa sama Tuhan ya, Bella cantik ya. Mulai dengan baca firman, berdoa, pujian penyembahan gitu. Nanti kan Tuhan kasih tahu sendiri nanti, oh Bella cantik ini diciptakan tujuannya untuk ini. Nggak harus jadi panggilan Tuhan tuh nggak harus jadi pendeta ya. Kalau semua orang dipanggil jadi pendeta, siapa yang mau jadi jemaatnya gitu. Jadi percayalah, ada orang-orang yang dipanggil dalam marketplace, dalam dunia sekuler, bekerja di pemerintahan, mungkin di pendidikan, kayak saya di pendidikan gitu. Saya juga di advertising juga ada, jadi usaha lah gitu. Ada orang-orang yang dipanggil juga di fashion mungkin ya. Ada orang-orang yang dipanggil di entertainment, mungkin jadi artis, jadi penyanyi gitu. Jadi daripada tanya sama saya nih Bella, tanya sama Tuhan aja. Tuhan yang lebih kenal Bella. Kapan-kapan saya share sih tentang panggilan hidup ya, kita buat live khusus, kita bahas lebih tuntas. Stay tune aja ya Bella. Baik kok, terima kasih penjelasannya. Tuhan berkati Flyhighman. Semangat ya buka firman-Nya. Kak, gimana cara memahami yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Gini ya, kalau apa ya, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya saya kembalikan lagi, ya harus punya hubungan pribadi sama Tuhan, harus punya apa ya, keintiman sama Tuhan, mulai dari saat teduh, baca firman, berdoa itu. Nanti dari situ, ini bisa tahu mana nih yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang enggak, mana yang jadi kehendak Tuhan, atau hanya motivasi hati saya pribadi, atau disuruh orang, atau gimana gitu. Jadi saya encourage saja bangun saat teduhnya. Kehendak Tuhan itu kadang itu istilahnya kelihatannya nyeleneh ya, nyeleneh. Bisa dibayangkan Abraham yang dikasih janji anak Ishak ya, setelah menunggu 25 tahun, malah Tuhan katakan, korbankan dia. Duh, kalau Abraham itu cerita kemana-mana, saya jamin 99% orang akan bilang sama Abraham, itu suara setan, jangan didengar. Gitu. Lah Abraham bisa bingung gitu ya, tapi Abraham tidak memilih untuk cerita ke siapa-siapa. Dia tahu, karena dia punya hubungan sama Tuhan. Dia tahu bahwa ini Tuhan yang suruh. Sekalipun saya nggak ngerti loh, saya sudah dikasih anak, perjanjian, tapi kok disuruh mengorbankan dia. Tapi terakhir kan dia tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan sudah
ngasih janji Ishak ini akan jadi bangsa yang besar, akan jadi berkat bagi dunia ini. Penggenapan janji Tuhan melalui Ishak, bukan melalui Eliezer, hambanya Abraham. Maka itu digenapi. Dan Abraham tahu bahwa Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Apa Tuhan dengar ya Kak doa-doaku waktu aku saat teduh? Didengarlah. Cuma kadang kita harus tekun. Tadi kita sempat bahas ya tekun. Gitu. Koko AB udah jam 9 lebih 22 menit. Waduh, saya sudah diusir nih. Gak apa-apa. 6 menit lagi lah. Ini teman-teman kayaknya masih banyak pertanyaan gitu ya. 6 menit nanti kita tutup dalam doa ya. Kalau misalnya ada permohonan doa silahkan. Nanti kita doakan di akhir sekalian. Kok buat jadwal tetap untuk live ko. Aduh, pinginnya begitu Tika. Cuma kan saya juga kerja di sekuler. Dan ini juga lagi sibuk-sibuknya di gereja. Lagi persiapan pindah gereja kan. Gedungnya pindah maksudnya. Gedungnya pindah jadi kadang diminta untuk ada doa. Terus untuk kerja bakti juga. Jadi saya nggak berani kasih jadwal gitu. Saya juga masih ada pergumulan, jadi masih diajari Tuhan sesuatu lah. Diajari Tuhan secara praktik. Mengerikan sih kadang. Ngeri-ngeri sedap saya bilang. Ini lagi masih ngeri-ngerinya tapi sudah berkurang. Sedapnya yang masih ditunggu-tunggu gitu. Jadi doakan aja ya, biar nanti ada jadwal. Saya biasanya pasang nanti di profile gitu, tanggal berapa, jam berapa, topiknya apa. Topik selanjutnya kalau nggak salah, seingat saya, karunia membedakan roh gitu. Saya masih berdoa sama Tuhan, Tuhan ajari saya biar saya ini kalau ngasih ke anak-anak Tuhan lain ini bukan makanan nasi campur, nasi uduk yang rasanya mungkin kurang enak gitu ya, tapi kalau memang ini nasi uduk, nasi campur yang kelas hotel gitu. Saya berdoanya sama Tuhan gitu. Jadi teman-teman, dalam perkenan Tuhan saya bisa berbagi makanan rohani yang itu sehat untuk kerohanian teman-teman, yang bisa buat teman-teman lebih dekat sama Tuhan. Kau doain aku supaya gak setengah-setengah mau ikut Tuhan. Ya, nanti kita doakan ya. Bella cantik, doa aja, ngomong sama Tuhan juga ya. Ini tips praktisnya, nanti kita doakan, tapi ini tips praktis untuk Bella cantik. Berdoa sama Tuhan, minta gini, Tuhan saya minta hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Udah gitu aja, gak usah panjang lebar. Nanti kalau sudah haus dan lapar akan Tuhan itu nggak akan setengah-setengah ya. Saya mengalami pergumulan ini 1 tahun, 2 tahun belakangan, 3 tahun kalau nggak salah. Ya sakit sih, secara manusia sakit saya katakan. Tapi Tuhan tuh baik. Berapa hari yang lalu itu saya dibebaskan, puji Tuhan, dibebaskan dari roh yang istilahnya menekan saya sekian tahun ini. Dan saya merasa kayak, hati saya kok beda ya, roh saya beda ya gitu. Jadi percaya ya Bella cantik bahwa Tuhan itu juga memproses kita. Sama seperti di firman Tuhan dikatakan, aku memberikan mereka hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru. Dan minta sama Tuhan, Bella cantik diberikan panjang ya kalau ngomong Bella cantik. Tuhan berikan Bella ini hati, jiwa, dan roh yang baru. Pasti kerasa nanti. Veronica, aku kok sebentar lagi Natal, kurang 3 bulan lagi Natal. Iya. Sudah persiapankah di gereja? Tika, aku bantu doanya ku agar aku tetap setia mencari hadirat Tuhan dan tetap rendah hatiku. Ya, tetap semangat ya. Kalau mau belajar kerendahan hati, biasanya nanti kita dipertemukan sama orang yang jauh lebih sombong. Yang istilahnya akan merendahkan kita serendah-rendahnya sampai kita nggak bisa direndahkan lagi. Gitu. Jadi berani minta, berani bertanggung jawab ya teman-teman ya. Jadi saya ucapin selamat dan semangat Tika juga. Bella sama Tika ya, nanti kita doakan. 2 menit lagi teman-teman, silakan. Sudah, ini baru latihan untuk persiapan Natal. Iya, puji Tuhan. Saya kalau Natal tuh senengnya dapat ayat tahunan gitu ya. Kadang Tuhan pun berbicara lewat ayat-ayat itu. Saya pernah satu waktu, saya punya ayat favorit itu dulu di Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang mengasihi, kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya tuh dapat ayat tuh bisa beruntun gitu, ayatnya sama dari itu. Kalau tidak salah dari 2 kota yang berbeda, dari 2 gereja dan 2 denominasi yang berbeda. Tapi Tuhan berbicara lewat ayat itu. Saya tahu, wah ini ayat favorit saya nih, Tuhan kasih gitu. Kayak Tuhan ingatkan bahwa
Ya dia sayang sama saya tapi tetap perlu belajar untuk takut akan Tuhan. Itu. Jadi selalu harapkan ya teman-teman ya, Tuhan berbicara lewat banyak hal dalam kehidupan kita. Semangat untuk latihan persiapan Natalnya Veronica. Oke, 1 menit lagi. Kalau misalnya ada yang mau dibantu doa, tadi ada siapa ya? Bella sama Tika. Nggak kerasa nih, nggak mau ucap jus sudah 1 jam lebih. Semoga kau diberi kesehatan biar bisa selalu sharing firman-firman Tuhan. Amin. Tuhan berikan kesehatan untuk kita semua ya. Doa yang baik juga untuk Iye. Yuk, udah kurang 5 detik, kita langsung berdoa aja teman-teman ya. Bapak bersyukur untuk live pada malam hari ini, live yang ngobrol-ngobrol santai, tapi kami percaya Tuhan itu tetap hadir, baik kami lagi dalam ibadah, kami lagi ngobrol-ngobrol santai seperti live ini, kami percaya Tuhan kau hadir. Kami berdoa malam hari ini bagi beberapa anakmu yang memiliki kerinduan untuk setia sama Tuhan, untuk kenal jalan-jalanmu, kenal kehendakmu, dan selalu berapi-api bagi Tuhan. Kami berdoa bagi Bella, kami berdoa juga bagi Tika, dan kami berdoa juga bagi anak-anakmu yang lainnya yang mungkin tidak ketik apapun di kolom komentar, bahkan cuma hanya menonton Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka. Tuhan, berikan kepada setiap kami hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang cinta Tuhan, supaya hidup kami ini tidak jadi hidup yang sia-sia. Kami hidup cuma sekali, dan biarkan hidup kami yang sekali ini boleh kami pakai untuk mengenal Tuhan sebaik-baiknya. Roh Kudus bantu setiap kami. Terlepas dari kami ada di gereja mana, dari denominasi, dari aliran mana. Ketika kami percaya sama Tuhan Yesus, roh yang sama, roh kudus, rohnya Tuhan sendiri, roh yang tinggal di dalam Yesus yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa, itu juga tinggal di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Roh Kudus, terus berkarya dan bawa kami untuk kenal Tuhan yang kami sembah, ngalami Tuhan yang hidup secara nyata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap pergumulan kami, apapun itu Tuhan. Kami tahu jawabannya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan biarkan kami boleh ditemukan menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan. Hamba-hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau malam hari ini kami akan mungkin menikmati waktu bersama keluarga, bermalam minggu, atau mungkin istirahat, atau mungkin masih ada yang bekerja. Tuhan tetap berjalan sama kami. Biarkan kami merasakan Tuhan secara nyata, sedekat Tuhan udara kepada kulit kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap anak-anakmu, teman-teman, kita angkat tangan kita sama-sama, terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, keluar masuknya, di rumah, di ladang, Tuhan menyertai kita. Tuhan yang memberkati kita dengan berkat yang terbaik. Sinar kemuliaan wajah Tuhan yang menyinari setiap kehidupan kita. Terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan berkati Civini, Tuhan berkati semuanya ya. Selamat bermalam minggu. Tuhan berkati juga Veronica. Bye-bye.